Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan kemarin ayat 256 masih belum selesai. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Qala al-mufassir al-allamah asy-syaikh Muhammad asy-syaikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi Taisiril Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Wala munafata baina hadzal ma'na wa bainal ayatil katsiratil mujibati lil jihadi fa inna Allaha amara bil qitali liyakuna ad-dinu kulluhu lillah wa lidaf'i i'tida'il mu'tadina 'ala ad-din. وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد المعنوي والجهاد الفعلي. فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف لفظا ومعنى كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه. Kemarin Kalimantan habis Jawa kemarin ya, Jawa. Masih banyak Jawa. Fadhol. Al-Jawiyun. Pokoknya tidak bisa menghindar ini ya, daerah ini. Fadhol, lanjut. La munafata la nafilil jins. Munafata isim la baina dzaraf maf'ul fi. Hadza mudhafun ilaih. Al makna badal ataf atau naat bayat. Naat atau bayat. naat. Dia ketawai dirinya sendiri ya. Baik, alhamdulillah. Wa baina dzaraf maf'ul fi al ayati mudhafun ilaih. Al katsirati naat al mujibati naat lil jihadi jar majrur fa inna saudaranya anna Allah isim inna amara fi'il madi bil qitali jar majrur liyakuna li huruf jar yakuna mansub dengan an yang disembunyikan secara boleh setelah li ad-dinu Ahsanta, Masya Allah. ad-dinu Itu yang diperhatikan ya. Karena memang an yang disembunyikan itu ada pada kebanyakan. Anda paham kan? Bayangkan, menasab dengan sendirinya 4. Nah, an lan idan kai. An lan idan kai. Itu menasab dengan sendirinya. Selain itu dinasab dengan an yang disembunyikan. Cuman kita harus pahami sembunyikannya secara wajib atau secara boleh. Nanti di Mutamimah insya Allah kan di 2 buku sebelumnya hanya 1 yang disembunyikan secara boleh. Lamukai. Li. Nanti di Mutamimah ditambah lagi. Masih ada. Jadi nanti itu bukan 10, ada tambahan. Tapi tetap yang menasab dengan sendirinya itu tetap 4. An lan idan kai. Yang ditambah adalah yang menasab dengan perantaraan an yang disembunyikan. Paham dah? Akan ditambah nanti di Mutamimah insyaallah di bab-bab akhir di penasab dan penjazm. Fadhol lanjut. ad-dinu isim yakun kulluhu taukid maknawi hu mudhafun ilaih
lillahi jar majrur, walidaf'i didaf'i li jar majrur, li huruf jar daf'i majrur, i'tida'i mudhafun ilaih, al mu'tadina mudhafun ilaih, alad dini jar majrur. Wa ajma'a fi'il madhi, al muslimuna fa'il, ala huruf jar, anna huruf nawasih, al jihada isim anna, al madin khobar anna. Baik. Tuan diperhatikan itu ya. Di kasroh itu masalah. Khobar anna tapi di kasroh. Lafadznya kelihatan begitu. Tapi sebenarnya itu di kasroh kan ada huruf yang dihilangkan. Iya. Dipahamkan? Asalnya madiyun. Madiyun. Paham asalnya? Cuman dihilangkan ya-nya. Dihilangkan ya-nya sehingga kasroh menunjukkan ada ya yang hilang. Kemudian tanwinnya maju ke situ. Dipahamkan? Iya, jadinya madin terus. Ma'a dzaraf maf'ul fi, al birri mudhafun ilaih, waw huruf ataf, al fajiri ataf. Wa anna temannya inna, hu isim anna, minal mafrudi jar majrur. Mafrudi di cetakan antum? Kalau di cetakan saya furudi. Minal furudi. Ah, baik. Baik. Minal furudi jar majrur, al mustamirati naat, al jihadu khobar anna, al qawli naat, wal jihadu atof, al fi'li naat. Man syartiyah dhanna fi'il madi, minal mufassirina jar majrur, anna saudaranya inna, hadhihi isim anna, al ayatu al ayata naat badal atau bayan, tunafi fi'il madi. Kalau fi'il madi tanafa. Tanafa. Itu kalau fi'il madi. Ini tunafi. Fi'il mudhari. Tidak ada fi'il madi diawali oleh dhammah. Itu intinya. Tidak ada fi'il madi diawali oleh dhammah. Maksudnya huruf pertamanya itu dhammah. Dipahami ini? Tidak ada. Berarti ini fi'il mudhari. Tunafi. Dari kata nafa, yunafi. Fa'ala, yufa'ilu. Paham kan? Tunafi fi'il mudhari, al ayatu. Ada A-nya. Ayatu. Ayatu. Fa'il. Al jihadi mudhafun ilaih. Tunafi ayati ya. Tunafi ayati. Maf'ulun bih. Betul. Ahsan. Maf'ulun bih dari tunafi al jihadi mudhafun ilaih. Juzima fi'il madi majhul bi huruf jar anna. Fajazama tadi ya. Fajazama. Fajazama fi'il madi bi huruf jar anna saudaranya inna, ha isim anna, mansukhatun khabar anna, qawlu mubtada, hu mudhafun ilaih, du'ifun khabar, lafdhon hal, wa ma'nan atof. Kama jar majrur, huwa mubtada, wadihun khabar, bayyana fi'il madi, liman jar majrur. Bayyana tadi? Bayyana fi'il madi. Wadihun bayyinun. Wadihun bayyinun naat, liman jar majrur, tadabbara fi'il madi, al ayata maf'ulun bih, al karimata naat. Kama jar majrur nabbahna, nabbah fi'il madi mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, na fa'il, alaihi jar majrur. Ahsan. Masya Allah. Mantap, mantap. Berarti seluruh kata sekarang ya. Mantap sekali ya. Terus, terjemahkan. Dan tidak ada pertentangan di antara makna ini dan antara ayat-ayat yang banyak yang mewajibkan untuk berjihad. Paham toh? Artinya gini saudara. Ini ayat. Kadang dipakai oleh orang untuk tidak ada lagi jihad.
Kan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa disuruh berjihad? Jihad kan paksa. Kita perangi orang supaya mengakui agama. Kan begitu? Ada paham kan? Kalau berjihad, ada yang mengatakan, katanya tidak ada paksaan. Kenapa jihad? Kenapa jihad? Syekh menjelaskan, ayat ini tidak bertentangan dengan makna ayat-ayat terkait dengan jihad. Karena jihad itu tidak harus dengan pedang. Makanya belum menjelaskan sebentar, jihad itu apa? Dengan apa? Iya, terus? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berperang agar agama ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang tidak ada paksaan. Tapi Allah perintahkan memerangi orang yang tidak mau masuk Islam supaya di dunia ini, di atas bumi ini hanya agama Allah yang diamalkan. Dan juga supaya tegak hujah. Paham kan? Dan juga sebagian orang kalau tidak dipaksa, paham kan? Tidak mau. Terus. Dan untuk mengangkat pelampauan batas orang-orang yang melampaui batas atas agama. Paham kan? Kalau tidak ada jihad nanti orang injak-injak Islam. Artinya orang Islam kan dia tidak dia paksa. Akhirnya mereka bebas menginjak-injak kita. Akhirnya agama Allah dihinakan. Agama Allah dihinakan. Ya karena itu supaya tidak dihinakan maka di syariat kita disyariatkan dua jenis jihad awal. Jihad difa, bela diri. Kalau ada orang serang, kita tahan. Tidak boleh kita biarkan orang menyerang negeri kita, menyerang negeri kaum muslimin. Harus ada difa. Dipahamkan? Dan ada jihad hujum. Ada orang kita tawarkan kepadanya, damai, bayar kamu pajak. Dia tidak mau. Ya, kita jihad. Jihad hujum, jihad menyerang. Kalau dia tidak mau menerima agama, terima agama atau bayar upeti. Bayar pajak. Tidak mau dia dua-duanya. Tidak mau terima agama, tidak mau juga bayar upeti. Perang. Anda paham kan? Dipaham ini? Ini namanya jihad menyerang. Jihad menyerang. Kapan itu dilakukan jihad menyerang? Kan kalau dia tidak mau menerima agama, tidak mau menerima Islam. Supaya orang tidak melampaui batas juga di atas Islam. Tidak melampaui batas di atas Islam. Kalau kita pakai ayat ini, tidak ada paksaan terus kita diam saja untuk kita dibunuh. Ya, tidak cocok kan dengan kemuliaan Islam. Terus. Dan kaum muslimin sepakat bahwasanya jihad berlangsung bersama orang yang baik dan orang yang fajir. Kaum muslimin sepakat bahwa jihad itu madin, ketetapannya sudah tetap. Wajib kita berdiri di belakang seruan jihad bersama pemimpin yang pemimpin yang baik atau pemimpin yang fajir. Kalau ada pemimpin, dia ini zalim, tapi dia seru kita berjihad, kita berdiri di hadapannya untuk melawan musuh. Apalagi pemimpin yang baik. Kalau dia seru kita untuk berjihad, wajib kita berdiri. Dipahamkan? Itu sepakat kaum muslimin. Terus. Dan bahwasanya jihad termasuk kewajiban-kewajiban yang terus-menerus berlangsung. Nah, jadi jihad itu tidak pernah terputus. Antum mungkin melihat sekarang, tidak ada jihad sekarang. Tidak, jihad itu tidak pernah putus sampai hari kiamat. Tapi caranya yang berbeda-beda. Lihat, terus. Yaitu jihad berupa ucapan. Ada jihad berupa qauli. Ini kita berdakwah. Kita naik khotib. Itu namanya jihad. Kita mengajar jihad. Anda paham? Antum duduk di warkop. Terima pertanyaannya orang. Jihad. Anda paham kan? Jadi jihad itu semuanya. Karena bab jihad qauli. Karena sebagian orang kalau diajak ke masjid tidak mau. Anda paham ini kan? Diajak ke masjid tidak mau. Maka butuh di tempat lain. Namanya jihad qauli. Berarti tidak berhenti, ini memang jihad. Kita tidak angkat pedang, tapi kita mengucapkan kebenaran. Dimanapun kita berada, itu namanya berjihad. Harus ikhlas kita. Harus ikhlas kita kepada Allah.
biar antum latihan khutbah. Karena kita tidak tahu bahwa itu kita niatnya latihan. Ternyata ada ucapan kita berguna untuk orang. Iya, ada satu orang mendengar, wah Masya Allah. Gara-gara antum latihan khutbah, ada yang masuk RBA. Jihad kita. Aduh paham kan? Jelas ini. Itu namanya jihad qauli. Ini belum ingin membuktikan kepada kita bahwa jihad itu tidak pernah berhenti. Jihad itu tidak pernah berhenti. Karena jihad bisa dengan ucapan. Terus. Dan jihad berupa perbuatan. Ada jihad berupa perbuatan. Jihad perbuatan itulah melawan orang kafir. Kita pergi bawa pedang, keluar ada seruan jihad. Paham tak? Atau juga di sini berupa ucapan, berupa perbuatan adalah antum orang yang dipandang, yang orang itu menunggu perbuatannya antum. Antum tidak ngomong, tapi ada orang di sana, kalau antum lakukan, dia langsung ikut lakukan. Itu namanya jihad perbuatan. Jihad apa? Perbuatan. Orang menanti, oh Pak Ustaz, apa yang dilakukan kira-kira? Ada orang begitu, menanti perbuatannya antum. Menanti perbuatan antum. Banyak di sana, di luar sana orang berdalil dengan perbuatan. Kenapa kamu tidak lakukan? Saya lihat Pak Ustaz tidak lakukan. Anda paham ini? Tapi kenapa antum lakukan itu bid'ah? Ustaz lakukan. Nah, hati-hati itu namanya jihad pakai perbuatan. Jadi tidak ngomong, tapi orang terpengaruh dengan perbuatan. Apalagi orang itu adalah nampak kepadanya kesolehan. Anda paham? Itu yang disinggung juga oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Ahli bid'ah itu, kenapa berpengaruh sekali orang terhadapnya? Nampak dari penampilannya. Penampilannya Masya Allah, rajin ke masjid. Orang melihat ke perbuatan. Rajin ke masjid, rajin bantu orang. Kita kalau sudah kenal dakwah sedikit, pahit muka sama tetangga. Akhirnya orang juga tidak terima apa yang kita tidak bantu lagi orang. Anda paham ini? Tapi di sana ada orang-orang begitu memanfaatkan jihad perbuatan untuk bid'ahnya. Untuk bid'ahnya. Kita tidak. Kalau bukan orang, kalau istrinya tidak berjilbab, kita tidak salam. Itu kan masalah kita. Itu adalah masalahnya kita. Kita tidak berjihad dengan perbuatan. Iya, makanya jihad ini terus menerus terjadi. Terus menerus terjadi. Terus. Maka barang siapa yang dari kalangan ahli tafsir menyangka bahwasanya ayat ini bertentangan dengan ayat-ayat jihad, maka dia telah mengharuskan bahwasanya ayat tersebut telah dihapus. Ketika mereka katakan bahwa ayat ini bertentangan dengan jihad, dia akan mengatakan berarti ayat jihad terhapus. Atau ayat ini dihapus dengan jihad. Tidak ada yang dihapus. Ini adalah sesuai dengan tempatnya. Sesuai dengan keadaan. Dipahami ini kan? Kadang jihad ditegakkan dengan cara-cara yang disebutkan tadi. Terus? Maka pandangannya tersebut, pendapatnya tersebut itu lemah. Baik secara lafaz maupun secara makna. Ya, pendapat yang mengatakan sudah dihapus lemah sekali. Tidak ada yang dihapus. Tidak ada yang dihapus. Terus. Sebagaimana hal itu telah jelas lagi terang bagi siapa saja yang mentadabburi ayat yang mulia ini. Sebagaimana yang kami telah peringatkan terhadapnya. Paham dah? Tidak ada yang dihapus. Ini setelah tegak semuanya, disampaikan hujah, mereka tidak mau menerima, melah ikraha fiddin. Tidak ada lagi paksaan dalam agama. Dipahamkan? Terus. Summa dzakarallahu inqisaman nasi ila qismain. Qismun amana billahi wahdahu la syarika lah. Wa kafara bit-taghuti. وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته
ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكا أبديا ومعذب عذابا سرمديا. وقوله والله سميع أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين عليم بما أكنته الصدور وما خفي من خفايا الأمور فيجازى كل أحد بحسب فيجازي كل أحد بحسب ما فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله. Ahsanta. Kalau dibaca fayujaza, betul dibaca kullu. Tapi kalau dibaca fayujazi, berarti dibaca kullah. Karena fa'ilnya ada domir mustatir. Takdirnya huwa, kembali ke Allah. Maka dia akan membalas. Dia akan membalas. Tapi kalau antum baca fayujaza, berarti semuanya akan dibalas. Begitu nanti terjemahannya. Baik. Jawab. Endak. ثم huruf ataf dzakara fi'il madi. Allahu fa'il. Inkisama maf'ul bih. An-nasi mudhafun ilaih. Ila qismaini jar majrur. Qismun khabar dari mubtada yang hilang. Amana fi'il madi. Billahi jar majrur. Wahdah hal. La syarik la nafilil jins. Syarika isim la mabni alal fathi. Lahu jar majrur. Wa kafara fi'il madi. Bitaghuti jar majrur wa huwa mubtada. Kullu khabar ma mudhafun ilaih yunafi fi'il mudhari silatul mausul. Al imana maf'ul bih. Billahi jar majrur. Minasyirki jar majrur wa ghairihi ataf hi mudhafun ilaih. Fa hadza mubtada. Qad istamsaka fi'il madi. Bil urwati jar majrur. Al wuthqa na'at. Allati na'at. Lam fi soma isim la nafilil jins mabni alal fathi. Laha jar majrur. Bal huruf ataf. Huwa mustaqimun mubtada khobar. Alad dini jar majrur. As-sahihi na'at. Hatta huruf jar. Yasila mansub dengan an yang disembunyikan setelah hatta secara boleh. Secara boleh. La. Secara boleh itu hanya lamut ta'lil. Secara wajib Ustaz. Oh iyalah, cuma dua tuh. Jadi setelah hatta itu an disembunyikan secara wajib. Artinya tidak pernah nampak. Tidak pernah nampak. Beda li. Li kadang nampak. Li'an la. Li'an bisa nampak. Nanti akan ditegaskan lagi. Nah, insyaAllah di buku-buku yang lebih tinggi. Ahsanta. Ilallahi jar majrur. Wa ila dari jar majrur. Karamatihi mudhafun ilaihi mudhafun ilaih. Wa yu'khadul qismu yu'khadu fi'il mudhari' majhul. Al qismu naibul fa'il. Athani na'at. Min mafhumi jar majrur. Al ayati mudhafun ilaih. Anna man. Anna harfun nawasikh. Man isim anna. Lam yu'min. Man isim syarat isim anna. Lam yu'min billah. Yu'min majisum dengan lam. Billahi jar majrur. Bal kafara huruf ataf. Kafara fi'il madi. Bihi jar majrur. Wa amana ataf. Amana fi'il madi. Bitaghuti jar majrur. Fa innahu. Hu isim anna. Halikun khobar. Fa innahu halikun jawaban syarat. Halakan mahful mutlak. Abadiyan na'at. Wa mu'adzabun atof ke halikun. Azaban maf'ul mutlak. Sarmadiyan na'at. Baik. Tinggal tadi itu halakan maf'ul mutlak. Mana amilnya yang sama lafadznya? Halikun. Halikun. Isim fa'il beramal-amalan fi'il. Paham kan? Jadi halikun halakan. Anda paham kan? Jadi ini halikun isim fa'il beramal-amalan fi'il. Halakan masdar. Masdar sama dengan lafaz amilnya. Jadi begitu. Jadi nanti itu tidak lagi ada perkataan sama dengan lafaz fi'ilnya. Tapi nanti ada perkataan sama dengan lafaz apa? Amilnya. Tahu amilnya tak?
Karena amil itu penyakit. Penyakit itu bisa fi'il atau isim beramal-amalan fi'il. Ahsanta, Masya Allah. Terjemah dulu sampai situ. Mantap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembagian manusia kepada dua bagian. Jadi manusia di dunia ini hanya terbagi dua. Silakan nanti kita pilih golongan yang mana yang kita mau masuki. Karena ada selamat, ada yang binasa. Iya, tentunya yang berakal pasti cari yang selamat. Terus. Yang pertama, golongan yang beriman kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Dan dia kufur kepada togut-togut. Nah, golongan hanya beriman kepada Allah, tidak syirik, ingkar togut. Tidak percaya kepada yang namanya togut. Terus. Yaitu seluruh apa yang bertentangan dengan keimanan kepada Allah berupa kesyirikan dan selainnya. Paham togut tak? Apa itu togut? Definisinya umum. Togut itu adalah bukan hanya berhala, tapi semua yang menafikan keimanan kepada Allah. Apakah itu syirik atau selainnya. Itu dibilang togut. Antum sudah lewat di bab tauhid. Iya, definisi togut. Di Salasatul Usul, di pembahasan ujung, sudah dijelaskan togut itu apa. Oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala yang belum nukil dari perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala terkait dengan togut. Dipahamkan? Maka golongan ini sungguh mereka telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Ini dia. Golongan pertama ini. Yang beriman kepada Allah, tidak syirik, kafir togut. Inilah yang berpegang teguh dengan tali Allah yang sangat kuat. Masya Allah. Terus. Yang tidak akan putus. Ini dia. Tidak akan putus. Kalau antum begini keyakinannya, maka tali ini akan membawa kita ke surga. Tidak ada putusnya. Itu dibilang tidak akan putus. Beda kalau nanti golongan yang kedua. Kalau antum melihat dia dapat kebaikan di dunia, akan putus di akhirat. Karena yang dia ikuti akan berlepas diri darinya di hari kiamat. Antum paham kan? Tapi kalau golongan yang pertama ini tidak akan pernah putus. Terus. Bahkan mereka senantiasa konsisten di atas agama yang benar. Hingga kemudian mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dan kepada negeri yang Allah muliakan. Siapa apa itu? Surga. Jadi orang yang hanya beriman kepada Allah akan sampai kepada Allah. Dia menghadap kepada Allah. Bahkan ketika meninggal naik sampai langit ketujuh ruhnya. Ada paham ini? Dalam hadits Al-Bara' bin Azib. Orang yang beriman kepada Allah kafir terhadap togut. Dibukakan pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh. Anda paham ini kan? Tapi orang yang kedua nanti pintu langit pertama saja tidak dibuka. Ruhnya bergentayangan. Nah iya, ruhnya bergentayangan tapi tidak jadi pocong. Itu yang menjadi pocong itu setan yang yukhawwifu awliya'ah kata Allah. Yang menakut-nakuti para walinya. Jadi yang takut terhadap pocong itu walinya setan. Anda paham ini? Orang meninggal tidak bergentayangan lagi. Itu setan saja. Yang menyerupai wajah yang meninggal, orang lari. Setan itu. Jadi kalau ada itu nggak usah lari. Kamu setan. Iya. Bilang begitu saja, baca ayat kursi. Selesai masalah. Iya. Hanya karena yang takut walinya setan juga. Walinya setan juga. Dipahami ini? Masya Allah. Dan golongan yang kedua diambil dari yang dipahami dari ayat. Bahwasanya barang siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia kafir terhadapnya, dan dia beriman terhadap togut-togut, maka sungguh dia adalah orang yang celaka dengan kecelakaan yang abadi. Bukan hanya celaka dunia, celaka abadi. Orang yang mendatangi kubur, itu orang celaka. Nggak usah tertipu dengannya. Dia ke kuburan lulus PNS. Dia ke kuburan dapat mobil. Dia ke kuburan dapat rumah mewah. Dia ke kuburan dapat istri cantik. Nggak usah antum tertipu itu. Dia akan binasa. Dengan kebinasaan yang selama-lamanya. Di dunia itu terus. Dan diazab dengan azab yang terus menerus. Neraka. Kan orang yang
ke situ kafir. Adabnya tidak akan pernah putus. Paham kan? Ini Masya Allah menakutkan. Lanjut, Irab, Jawa. Siapa lagi? Mana lagi Jawa? Jakarta. Oh Jakarta bukan Jawa. Bandung juga bukan Jawa ya. Enggak mau, padahal dia di Pulau Jawa. Selesai Jawa berarti? Bandung. Sudah kemarin. Jakarta. Bismillah. Tidak bisa kau lari. Wallahu. Bismillah. Jakarta macet, Tat. Iya, enggak apa-apa. Iya. Jadi sabar-sabar, Tat. Iya, enggak apa-apa. Maksudnya belum berisyarat. Orang pintar paham isyarat. Paham kan belum bilang Jakarta macet. Artinya kalau sebentar jawabannya macet-macet, sabar. Paham di isyarat. Jadi orang pintar paham isyarat. Alhamdulillah. Wa qawlu fil madi. Salah. Ya betul ya. Salah. Qawlu Berarti dia salah. Qawlu bukan fil madi, berarti dia itu isim. Isim dari awal kalimat. Isim di awal kalimat, terusnya hunya bersambung dengan isim dari awal kalimat apa? Isim di awal kalimat itu mubtada, Tat. Mubtada. Bilang. Mubtada. Terusnya wa'ullahu. Hu. Hunya berarti khobarnya, Tat. Lah. Bukan, berarti isim bersambung dengan domir. Sama dengan isim bersambung dengan domir, dia maf'ul bih. Lah. Mudhofun ilaih ya? Mudhofun ilaih, betul. Wallahu khobar. Mubtada, Tat. Betul, sami'un khobarnya. betul, li jami'i. Kok di sini? Li jami'i itu jar majrur. Betul, al-aswati. Mudhofun ilaih. Betul. Berapa kali diulang ya? Biktilafi. Tilafi itu jar majrur. Betul, al-lugoti. Al-lugoti apa ya ini mudhofun ilaih. Betul, sudah lumayan sekali itu. Ala tafannuni. Ala huruf jar tafannuni itu tuh jar majrurnya. Majrur, betul. Al-hajati. Al-hajati ini mudhofun ilaih. Betul, Masya Allah. Wasami'un. Atop. Betul, sami'un. Atop ya. Atop. Lidu'ai. Jar majrur. Betul, ad-da'ina. Al-da'ina mudhofun ilaih. Betul, wa khudu'i. Atop lagi, Tat. Betul, al-mutadarri'ina. Susah banget ini disebutnya ya. Susah ya tadi. Mutadarri'ina. Mudhofun ilaih. Masya Allah. Betul. Alimun. Ini. Alimun. Khobar lagi, Tat. Betul. Bima kampungnya Ustadz ya. Bahasa Arab ini. Saya mikir dulu nih. Dia pergi lagi Bima namanya Ustaz. Itu Ubaid Bima. Ini Bima huruf jar majrur. Iya, jar majrur, iya. Jar majrur bener. Jar majrur benar. Bima namanya Ustaz. Mana ada nama saya masuk di tafsir? Betul. Akanat. Wah susah nih. Akanat. Fil madi nih, Tat. Betul. Hu. Aduh, ini baru maf'ul bih. Masya Allah. As-suduru. Asuduru berarti dia ini khobar. Lah. Bukan, saya mikir dulu kalau gitu. Akanat. Fa'il. Betul. Fa'il. Betul, fa'il. Betul, wama. Wa huruf atop manya mausula. Betul. Masya Allah, khofiyah. Khaufiyah. Khofiyah. Nanti saya mikir dulu, Tat.
Fa'il. Oh, fi'il madi tat. Fil madi, betul. Min khofaya. Min khofaya, min khofaya. Oh begini ya. Min khofaya. Ini kan ada huruf jer. Tapi kok Betul. khofaya. Khofaya majrurnya tat. Betul. Al-umuri. Al-umuri, al-umuri, al-umuri. Mudhofun ilaih. Betul. Fayujazi. Aduh, susah nih. Fayu jazi. Fayujazi. Fayu jazi. Ini apa nih ya? Ini Isim fi'il. ya fi'il. Fi'il apa? Fi'il yang ada alif bengkok, mutal akhir. Iya, tapi maksudnya ini fi'il apa? Madi, mudhari. Dia ini seharusnya dia nggak boleh dikasroh nih. Tidak, ini fi'il apa ini? Fi'il apa ini? Madi atau mudhari? Midore. Mudhari. Kenapa antum tahu? Tuh ada huruf mudoroannya tuh. Lumayan. Masya Allah. Mantap betul. Kulla. Kula taukid ya? La. Wah, bukan. Kulla. Kula itu bukannya sama kayak kulu, tat. Hmm? Bukan sama kayak kulu. Sama, tapi ini dibaca kulla. Jadi nggak taukid ya? Bukan. Kalau taukid harus bersambung dengan domir. Waduh, berarti ini huruf aja kali ya? Bukan. Berarti ini fi'il madi. La. Bukan. Apa ini? Kulla. Isim mansub setelah fi'il. Isim mansub setelah fi'il. Berarti maf'ul bi dong. Betul. Ahadin. Ahadin mudhofun ilaih. Betul. Bihasabi. Oh, ini jar majrur tat. La. Tidak mungkin. Waduh. Bi. Itu bi-nya ada huruf jar. Iya. Tidak mungkin fi'il madi masuk huruf jar. Oh. Ini Bihasabi. mudhofun ilaih. La. Bihasabi. Bi-nya huruf jar tat. Betul. Nasabi berarti majrur. Iya betul. Bihasabi. Ma. Ma usalah. Betul. Ya'lamu. Ya'lam. Ya'lamu. Ya'lamu ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Betul. Hu. Oh, berarti dia maf'ul bih. Betul. Min niyati. Min niyati. Min dari niatnya. Min niyati berarti jar majrur. Betul. Dia sudah terjemah sendiri ya. Min dari niatnya. Mantap tuh. Jadi dia terjemah dulu baru dia. Masya Allah. Mantap. Min niyati jar majrur. Hi. Berarti dia ini mudhofun ilaih. Betul. Wa amali. Wa amali ini atop. Betul. Hi. Mudhofun ilaih. Betul tuh. Masya Allah. Mantap. Terjemahkan. Dan firman-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, yaitu terhadap seluruh suara dengan perbedaan bahasa-bahasanya. Paham dah? Masya Allah. Ini terjemahan yang tafsir yang sangat bagus ini. Jadi kita bisa pahami apa makna Allah Sami. Kan kita sering membaca misalnya, Ya As-Sami. Dah? Apa artinya Sami? Mendengar li jamil aswat. Mendengar seluruh bahasa, seluruh suara. Seluruh suara. Biktilafil lugat. Dengan berbagai macam bahasa. Jadi kalau antum berdoa, anda harus bahasa Arab. Allah mendengar bahasanya antum. Ada paham ini? Jangan sampai terbebani dengan bahasa Arab, kita tidak berdoa karena tidak tahu Arabnya. Allah mendengarkan seluruh suara dengan berbagai macam bahasanya. Terus. Dan di atas hajat yang bermacam-macam. Tafannunil hajat. Berbagai macamnya kebutuhan. Karena kan, jangan di dunia ini ya, kita ini, di RBA. Tidak sama kebutuhannya. Paham kan? Kalau antum minta kepada Allah dengan berbeda-beda kebutuhan, Allah mendengar itu. Jadi sebutkan saja kebutuhannya, rinci. Jangan gak usah diumumkan. Diumumkan artinya diglobalkan permintaannya. Sebut saja.
permintaannya. Enggak usah tanggung-tanggung. Jangan bilang, ya Allah, berikanlah saya istri. Jangan bilang, istri yang cantik, kaya. Sebutkan saja semuanya. Nah, berikanlah saya ilmu. Sebutkan saja ilmunya. Sebutkan saja ilmunya. Ilmu nahwu, lengkap sorobnya. Sebutkan saja. Karena Allah mendengar semua yang antum ngomong. Anda paham ini kan? Iya. Apapun. Rezeki. Antum mau rezeki apa? Sebutkan saja. Karena Allah mendengar apa yang kamu sebutkan itu. Dipahami ini kan? Ini kita yang sempit ini. Karena orang biasanya minta tergantung. Ya, dia bergaul dengan siapa? Bergaul dengan orang bawa mobil ya dia minta mobil. Ya, kalau bergaul dengan yang beli roti di bawah ya mintanya rezeki yang dipakai untuk beli roti. Anda paham ini kan? Tergantung. Paham Abu Dar? Selesai. Terus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar terhadap doa orang-orang yang berdoa dan kekhusyuan orang-orang yang merendahkan diri. Masya Allah. Dan Terus. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui terhadap apa yang disembunyikan oleh hati. Nah, jadi alim. Sekarang alim. Tadi kan mendengar. Sekarang alim. Allah Maha mengetahui apa? Ma akan natfus sudur. Apa yang tersembunyi, disembunyikan oleh dada. Jadi Allah tahu itu niat kita, maksud kita. Allah tahu itu. Terus. Dan apa yang dirahasiakan dari perkara-perkara yang rahasia. Apapun yang antum rahasiakan, hati-hati. Allah tahu. Allah tahu. Terus, Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas setiap hamba sesuai dengan apa yang Allah ketahui dari mereka berupa niat-niat mereka dan amalan-amalan mereka. Anda? Ini sebagaimana dalam hadis, innamal amalu bin niyat wa innamal likulin mri'in manawa. Ini maksudnya. Amalan itu tergantung niat. Karena Allah membalas tergantung niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau niatnya antum besar, balasannya besar. Tapi kalau niatnya kecil, balasannya kecil. Anda paham ini? Sebagai penutup, contoh sederhana. Kita kan selalu contoh lingkupnya kita ini. Antum datang belajar ke sini, niatnya apa? Kalau hanya sekedar mau pintar baca kitab gundul, itulah yang kita akan dapat. Anda paham ini kan? Tapi kalau niatnya adalah supaya paham Quran dan Sunnah, itu sudah besar. Karena paham Quran dan Sunnah sudah ibadah. Setelah itu antum melanjutkan dan supaya bisa beramal, lebih besar lagi. Dan bisa menyampaikan kepada keluarga, lebih besar lagi. Jadi tergantung antum niatnya apa, duduk di sini selama setahun. Antum daftar niatnya apa? Tapi waktu daftar niatnya hanya mau pintar bahasa Arab. Setelah di dalam ternyata kita dikasih paham. Karena belajar itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak. Iya. Belajar kami awal niat dunia. Tapi dengan belajar mengantarkan kita niatnya menjadi akhirat. Itulah orang belajar. Makanya apapun niatnya orang di awal, masuk saja dulu. Karena ilmu itu akan membawanya niat ke akhirat. Dipastikan itu. Dengan belajar nanti niatnya berubah di tengah. Iya, berubah di tengah. Iya. Ini dari awal niatnya cuma begitu. Dia akan mendapatkan itu. Setelah itu berubah. Maka berubah juga balasan Allah. Ini yang beliau katakan. Fayujazi. Allah akan membalas. Kulla ahadin setiap orang bihasabi ma ya'lamuhu min niyatihi wa amalih. Sesuai dengan apa yang Allah ketahui dari orang itu berupa niat dan amalannya. Karena hanya niat dapat satu. Ketika dia amalkan dapat berapa? Dua. Dipahami ini? Jadi Allah akan membalas kita sesuai dengan niat kita. Dan jangan sia-siakan
niatnya, amalannya. Jangan sampai gara-gara amalan kita yang rendah, akhirnya kita dapat pahala sedikit, capeknya banyak. Tapi kalau niatnya tinggi, maka kita akan dapatkan pahala banyak, capeknya sedikit. Ada paham ini? Sederhana, kita masuk masjid sudah wudu. Sudah wudu, masuk masjid. Masuk masjid. Kalau kita niatnya hanya tahiyat masjid, hanya itu didapat. Tapi kalau niatnya adalah tahiyat masjid, sunnah wudu, kan dapat 2. Antara adzan dan iqamat dapat 3. Qobliyah ada juga, solat itu ada solat qobliyahnya, dapat 4. Anda paham tak? Sekali melakukan pekerjaan, dapat tahiyat masjid, dapat sunnah wudu, dapat antara adzan dan iqamat, dapat qobliyah. Solat qobliyah, 4. Besar dapatnya. Tapi kalau antum masuk masjid tahiyat, hanya niatnya qobliyah, selesai. Tidak dapat wudu, tidak dapat antara adzan dan iqamat, tidak dapat tahiyat masjid. Padahal kan bisa digabung. Innamal amalu bin niat, di lafadz hadits. Amalan itu tergantung niat-niatnya. Berarti boleh banyak niat dalam satu kali amalan. Yang penting sama cara pelaksanaannya. Anda paham ini? Jadi jangan lupa itu. Jangan sampai kita masuk masjid niatnya cuma qobliyah. Sedikit sekali. Itu namanya capeknya banyak, pahalanya sedikit. Hanya itu. Tapi kalau niat kita banyak berarti capeknya sedikit, pahalanya banyak. Bayangkan 2 rakaat dapat 4 solat. Dapat 4 solat. Itu namanya niat. Namanya niat. Membesarkan pahala, amalan sedikit, pahala besar. Amalan sedikit, pahala besar. Jelas ini pembahasan? Alhamdulillah. Jadi kalau kita belum baik niatnya sebelumnya, saatnya lah sekarang kita perbaiki niat. Karena Allah akan membalas tergantung niat. Rugi kita kalau niatnya rendah. Rugi kita kalau niatnya rendah. Iya, alhamdulillah. Apalagi niatnya karena dunia. Tidak boleh itu. Iya, tidak dibolehkan. Alhamdulillah selesai ayat ini. Insya Allah kita lanjut nanti hari Senin. Ayat berikutnya lagi 257. Insya Allah ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.